Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nur Saadah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelembagaan pendidikan Islam. Lembaga pendidikan merupakan salah satu sistem yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan secara berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Lembaga pendidikan Islam merupakan hasil pemikiran yang dicetuskan oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang didasari, digerakkan, dan dikembangkan oleh jiwa Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian lembaga. Secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu, acuan, atau sesuatu yang diberi bentuk pada yang lain. Sedangkan menurut terminologi, lembaga adalah suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Adapun pengertian lembaga menurut para ahli. Di sini saya mencantumkan pengertian lembaga menurut Hasan Langgulung. Ia mengemukakan bahwa lembaga adalah suatu sistem peraturan yang bersifat mujarad, suatu konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideologi-ideologi, dan sebagainya. Selanjutnya ada tujuan lembaga pendidikan Islam. Tujuan lembaga pendidikan Islam maka tidak terlepas dari tujuan Islam itu sendiri. Tujuan pendidikan Islam digali dari nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Menurut Muhaimin, lembaga pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayalan, dan juga pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Kita lanjut ke jenis-jenis lembaga pendidikan Islam. Akan tetapi, untuk mendapatkan gambaran yang luas tentang jenis-jenis lembaga pendidikan Islam, maka kita harus meninjau dulu dari berbagai aspek, di antaranya 1. Aspek asas ajaran Islam sebagai asasnya. Kedua, aspek penanggung jawab. Dan yang ketiga, aspek tempat dan waktu. Yang pertama ada lembaga pendidikan Islam yang dilihat dari ajaran Islam sebagai asasnya. Dalam ajaran Islam, perbuatan manusia disebut dengan amal yang telah melembaga dalam jiwa seorang muslim, baik amal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal yang berhubungan dengan manusia, dan juga amal yang berhubungan dengan alam semesta. Asas seluruh ajaran dan amal Islam adalah iman. Islam menetapkan norma-norma dalam mengamalkan ajarannya, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sidi Ghazalba bahwa jenis lembaga pendidikan Islam yang serba tetap, tidak boleh berubah dan tidak mungkin berubah adalah yaitu 1. Rukun iman adalah asas ajaran dan amal Islam. Yang kedua yaitu ikrar, berarti keyakinan atau ucapan 2 kalimat syahadat adalah lembaga pernyataan. Yang ketiga, toharoh, yaitu lembaga penyucian. Yang keempat, sholat, yaitu lembaga utama agama. Dan yang kelima, zakat, lembaga pemberian wajib. Dan keenam, puasa, yaitu lembaga menahan diri. Dan yang ketujuh, haji, lembaga kunjungan ke Baitullah. Ihsan, lembaga memperbaiki. Ikhlas, lembaga yang menjadikan amal agama. Dan yang terakhir, takwa, lembaga menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun lembaga-lembaga yang dapat berubah karena perubahan norma-norma, yaitu 1. Ijtihad, yaitu lembaga berpikir. Yang kedua, fikih, yaitu lembaga keputusan tentang hukum yang dilakukan dengan metode ijtihad. Yang ketiga, akhlak, yaitu lembaga nilai-nilai tingkah laku dan perbuatan. Yang keempat, lembaga pergaulan masyarakat atau sosial. Yang kelima, lembaga ekonomi. Keenam, lembaga politik. Ketujuh, lembaga pengetahuan dan teknik. Kedelapan, lembaga seni. Dan yang terakhir, lembaga negara. Yang kedua ada lembaga pendidikan Islam ditinjau dari aspek penanggung jawab. Di dalam aspek
penanggung-jawaban ini terbagi menjadi 3 jenis lembaga pendidikan. Yang pertama ada jenis lembaga informal. Kenapa jenis lembaga pendidikan informal ini menjadi jenis lembaga paling utama di antara jenis lembaga yang lain? Karena sebelum seorang anak atau peserta didik melakukan, karena orang tua ialah seorang pendidik pertama bagi seorang anaknya ketika seorang anak itu sebelum memasuki lembaga pendidikan luas atau yang bersifat universal dan terstruktur. Yang kedua ada lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal adalah lembaga yang memiliki struktur dan kurikulum yang teratur, seperti sekolah, madrasah, ataupun pondok pesantren. Di sini, anak-anak dapat belajar agama secara sistematis melalui mata pelajaran seperti fikih, Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, dan sebagainya. Pendidikan formal biasanya ditempuh secara bertingkat, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga ke perguruan tinggi. Yang ketiga ada lembaga pendidikan Islam non-formal. Lembaga pendidikan Islam non-formal ini yang biasanya berasal dari masyarakat seperti majelis taklim atau lembaga kursus keagamaan, meskipun tidak selalu memiliki kurikulum resmi seperti sekolah. Pendidikan non-formal ini sangat penting karena dapat memperkuat pemahaman agama secara lebih mendalam dan fleksibel sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, ketiga jenis lembaga ini saling melengkapi dan berperan besar dalam membentuk kepribadian serta keimanan seorang muslim. Yang terakhir ada lembaga pendidikan Islam ditinjau dari aspek waktu dan tempat. Pada mulanya, pendidikan Islam dilaksanakan oleh Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi dan disampaikan melalui individu ke individu. Tetapi setelah pemeluk Islam bertambah banyak, diperlukan lembaga pendidikan supaya pelaksanaan pendidikan lebih efisien dan efektif. Pendidikan Islam pertama kali dilaksanakan langsung oleh Rasulullah SAW. Menariknya, pada masa awal, proses pendidikan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini disebabkan karena situasi di Mekah pada saat itu belum kondusif bagi penyebaran ajaran Islam secara terbuka. Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam secara individu ke individu dari orang-orang terdekat beliau. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah umat Islam semakin bertambah. Dengan bertambahnya ini, maka muncullah kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk yang lebih terstruktur dan terorganisir. Oleh karena itu, mulai didirikan lembaga-lembaga pendidikan agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Inilah salah satu tonggak penting dalam ajaran sejarah pendidikan Islam yang kemudian berkembang dan melahirkan banyak lembaga pendidikan seperti kutub, madrasah, hingga pesantren seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, teman-teman semua dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan Islam adalah sebuah wadah atau tempat yang menyelenggarakan proses pembelajaran berdasarkan ajaran Islam untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan juga berakhlak mulia. Pada awalnya, pendidikan Islam ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh Rasulullah SAW. Namun, seiring bertambahnya umat dan seiring berjalannya waktu, lembaga pendidikan mulai dibentuk agar proses pembelajaran lebih terstruktur dan efektif. Lembaga ini berkembang dalam bentuk informal, formal, dan juga non-formal, serta terus berperan sejak zaman Rasulullah SAW hingga kini melalui madrasah, pesantren, dan berbagai institusi keislaman lainnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.